Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya hari ini ternyata ada mahasiswa UIN yang minta isi acara untuk kerja praktek karena ditugaskan oleh dosennya, tapi kok nggak datang, mungkin nggak tahu juga. Jadi ya sudah, seperti biasa saya isi mungkin minggu depan kali. Dia sudah datang ke rumah kemarin minta ini, saya bilang oke hari Kamis gitu. Baik, hari ini kita akan belajar hal-hal yang sederhana aja. Yaitu kita akan mencoba mengingat kembali aktivitas Rasulullah selama sehari semalam, bisa ngapain aja sih Nabi gitu kan. Hal-hal yang sederhana aja ya. Kita mulai dengan aktivitas di malam hari. Jadi aktivitas tidur, terutama tidur Rasulullah itu jam berapa sih biasanya? Dan berapa lama gitu. Ini sampai-sampai tidurnya Nabi itu diatur oleh Al-Quran tidurnya. Jadi kalau kita lihat, kita baca di surah Al-Muzammil, surah ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, kata Allah, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat, tentu saja malam hari ya, kecuali sedikit sebagian kecil aja, kalau nggak boleh nggak bangun, mungkin karena sakit, mungkin karena halangan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk melaksanakan sholat, kecuali sebagian kecil aja, boleh nggak bangun karena jika ada halangan dan sebagainya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Berapa lama, kapan atau bangunnya melaksanakan sholat malam itu? Nisfahu, setengah malam. Aw inqus minhu qalila, atau kurang sedikit dari itu. Jadi ini detail banget dijelaskan kapan Rasulullah itu harus bangun. Jadi kalau kita sebut tidur malam itu setengah malam aja, kira-kira jam berapa itu setengah malam? Jam 12 ya, jam 1 gitu. Nah, apa kurang dari itu perintahnya. Kemudian di ayat yang keempat, auzid alaihi warattil qur'ana tartila, atau lebih dari setengah itu, boleh jadi kurang dari setengah atau lebih dari setengah. Habis itu ngapain? Warattil qur'ana tartila,
dan banyak baca Al-Quran, dan bacalah Quran dengan tartil, dengan perlahan, dengan syahdu. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Apa itu perkataan yang berat maksudnya? Al-Quran. Ya, memang berat wahyu itu diturunkan kepada Nabi. Cuman bagi kita yang mendengarkannya biasa-biasa aja. Ya, kalau Nabi saat menerima wahyu itu bahkan beliau sampai menurut hadis itu berkeringat dingin. Sampai berkeringat dingin karena saking beratnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung tertanam ke dalam hatinya. Kemudian kita lanjut ayatnya. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'au aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Kenapa harus bangun malam? Karena innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan. Bagi kita semua juga begitu ya. Kalau siang itu sibuk, mana sempat ibadah. Kita ibadah ya cuman yang wajib-wajib aja, karena sibuk kerja, sibuk beraktivitas dan sebagainya. Sehingga sempatkanlah di malam hari kita bangun untuk bermesraan gitu, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau siang masih sibuk baru-baru ingat ya, yang ingat cuan. Ada yang ke PIK, ada yang ke PS, ya kan, ada yang kemana, macam-macam ini aktivitasnya. Dan nggak sempat ibadah dengan khusyuk, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat malam itulah yang tadi itu jadi setengah ya, setengah, bisa kurang bisa lebih. Jadi paling tidak setengah malam atau paling telat sepertiga malam terakhir. Jadi Nabi itu tidurnya kalau nggak setengah malam ya 2/3 malam. Nah, sepertiga malamnya beliau bangun dan melaksanakan ibadah, dan diikuti juga oleh para sahabat. Sampai jam berapa beliau sholat? Tentu sampai dengan, jadi adzan itu 2 kali di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan adzan pertama. Jadi adzan pertama itu fungsinya 2. Yang pertama untuk membangunkan orang yang memang belum sholat tahajud. Sholat bangun. Kalau di sini kan sholat. Kalau di sana pakainya adzan. Soalnya kalau di sini pakai adzan 2 kali orang bingung. Wih, udah subuh jam segini. Jangan-jangan itu marbotnya ngantuk gitu kan, lihat jam salah, tahu udah adzan kan. Kadang-kadang gitu, padahal Rasulullah begitu adzannya 2 kali. Jarak antara satu adzan dengan adzan yang lain kurang lebih membaca 50 ayat. Kurang lebih seperti itu. Adzan pertama tuh memberitahukan bahwa bagi yang belum tahajud masih ada waktu, walaupun sedikit lumayan. Karena seminim-minimnya qiyamul lail itu 1 rakaat udah cukup. 1 rakaat ya ganjil, witir udah cukup, witir 1. Minim-minimnya tuh masih dapat tuh lumayan gitu kan, daripada enggak sama sekali. Bagi yang sudah sholat malam kayak mulai, maka adzan pertama itu adalah tanda untuk dia istirahat dulu. Dia jangan sholat mulu sampai subuh, ada istirahatnya gitu. Maka Rasulullah istirahat begitu adzan pertama, istirahat tidur lagi. Masih ada sekitar 10-15 menit kurang lebih segitu. Dia tidur ayam itu, baringan, melepas lelah karena sudah sholat malam sepanjang malam. Baru setelah itu azan kedua, dan beliau melaksanakan sholat subuh yang sebelumnya diawali dengan
fajar 2 rakaat. Kita sama-sama tahu lah pahalanya sholat fajar itu seperti apa gitu kan. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat fajar kalau bisa ya laksanakan, jangan tinggalkan. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh selesai apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya zikir standar lah, habis sholat pasti zikir. Nah, setelah selesai sholat terus zikir apa? Ya kayak kita ini majelis, buat majelis biasanya zikir. Dan apa yang biasa ditanyakan oleh Nabi kalau habis sholat kayak gini majelis kan, beliau bertanya, pertanyaannya itu unik. Pertanyaannya unik. Sama sahabat tanya, ada yang mimpi bagus nggak malam ini? Jadi Nabi itu nggak yang berat-berat aja, nggak cuma Al-Quran, ini nasihat, ingat akhirat, enggak. Justru pertanyaannya simpel, ada yang mimpi bagus nggak? Saya ya Rasulullah, coba ceritakan mimpinya apa gitu. Kemudian takwil oleh Nabi, karena Nabi juga punya kemampuan untuk takwil. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bisa mentakwil, oh kamu nanti begini, kamu begitu. Karena mimpi itu ada 3 pada dasarnya. Satu mimpi yang baik, yang itu pasti datangnya dari Allah. Satu lagi mimpi yang buruk, pernah mimpi dikejar-kejar kuntilanak atau dikejar-kejar apa gitu. Rasanya lari kenceng tapi kok berat banget kaki, wah habis. Ya pernah juga ada yang mimpi jatuh, nggak tahu jatuh beneran gitu kan. Saya aja pernah itu gedebuk dari ranjang jatuh, istri saya sampai kaget, kenapa kamu kan? Gedebuk, mimpinya apa? Mimpi jatuh beneran nggak tahunya, jatuh mimpi. Mimpi yang ketiga adalah mimpi yang memang itu mimpi karena panggilan jiwa, mimpi dari hati yang terdalam. Kalau ada orang yang mau nungguin cuan tuh kepikiran, waduh besok dapat cuan, mimpi malah gitu. Atau ada orang seneng sama cewek misalnya kan, lagi naksir nih si Anu, saking kepikirannya terus sampai ke impi-impi, ke bawah mimpi. Mimpi itu macam-macam ini ya. Ya itulah namanya 3 macam mimpi itu. Jadi Rasulullah gitu nanya sama sahabatnya, mimpi apa semalam, cerita macam-macam seru. Nah, kemudian setelah berzikir, berdiskusi, kadang-kadang para sahabat nanya kepada Nabi, entah ada yang bertanya, ada masalahnya dia, itu masalah macam-macam lah masalahnya. Pernah suatu ketika habis subuh selesai ya, tapi Rasulullah ini pada sahabat pulang, Nabi kok nggak pulang gitu kan, masih diem aja di masjid. Yang lain sudah pulang, semua sepi sendirian. Nabi itu kemudian Abu Bakar datang, Umar juga datang ke masjid. Tumben Nabi sendirian aja gitu. Assalamualaikum, datang lagi ke masjid, duduk. Akhirnya bertiga tuh, 3 diem aja. Karena para sahabat itu biasanya kalau Nabinya diem ya mereka diem, nggak berani ngerecokin. Mungkin Nabi lagi zikir atau lagi apa kan. Tapi lama-lama Umar kok tumben-tumbennya sih Nabi diem aja nih, ngobrol apa kayak dia beranikan diri. Umar, ya Rasulullah, boleh mengganggu sebentar katanya. Oh ya, ayo Umar silakan. Ya Rasulullah, mau curhat. Umar aja curhat sama Nabi, curhat. Kenapa Umar? Ya Rasulullah, saya bingung sama istri saya. Dikasih duit berapapun kurang aja. Saya diomelin mulu. Gitu.
dikasih segini kurang lagi, bilangnya belum, ini belum, yang itu belum, ini belum, gimana nih bayar ini belum gitu kan, bayar ini belum, mana sih jadi yang banyak dong, dakwah mulu misalnya gitu. Yang lain-lain tuh tetangga sebelah kan enak tuh, punya ini, kita kan nggak punya. Wah, macam-macam pokoknya, pusing Umar tuh demi sama bininya. Gitu. Rasulullah yang tadinya lagi diem ketawa dia. Dia ketawa senyum gitu, ketawa sampai gigi geramnya kelihatan. Nah, Abu Bakar kan gitu. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah diikutin. Ya, Rasulullah ketawa, dia ketawa gitu kan. Rasulullah nangis, dia nangis. Rasulullah diam, dia diam. Abu Bakar lebih ini dibanding Umar. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi, Abu Bakar selalu mencontoh. Rasulullah ketawa, Abu Bakar ketawa. Abu Bakar, kata Umar, aku tahu kenapa kamu ketawa. Karena Nabi ketawa, kamu kan nggak paham ya. Tapi yang saya bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa gitu? Saya kan lagi menceritakan hal yang saya alami, lagi pusing ini saya tuh. Kok malah engkau ketawa gitu kan? Saya seperti ini. Kata Nabi, kamu tahu nggak, kalau kata orang kita kan, lu tahu nggak katanya? Gua juga lagi pusing. Gara-gara anak kalian berdua ini. Diam. Maka dia langsung cep. Tahu nggak maksudnya? Karena anak kalian berdua ini. Anaknya Abu Bakar siapa? Aisyah, istrinya Nabi. Anaknya Umar, Hafsah, istrinya Nabi juga. Dua-duanya penting. Jadi Nabi itu lagi pusing sama dua istrinya. Anak-anak dia itu yang memang istrinya Nabi, lagi berantem juga. Diomelin juga gitu kan. Apalagi Aisyah itu galaknya minta ampun itu. Aisyah sama Nabi itu pernah waktu itu Aisyah lagi belajar masak. Dia kan istri yang paling muda tuh, belum jago masaknya. Lagi nyoba resep apa nih, rendang, apaan, ngulek. Kalau orang sekarang gitu kan, cobain, wah udah lumayan enak, lagi enak nyobain ini. Datang pembantu dari istri yang lain, Ummu Salamah, pembantu dari istrinya Ummu Salamah kan. Dia mau rendang juga, kesukaan Nabi, ibaratnya gitu kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, ada apa? Ini saya buat rendang. Dari siapa? Ummu Salamah. Oh iya, ini kesukaan Rasulullah. Aisyah, dia lagi nyoba masak rendang juga, ngeliat rendangnya tuh marah dia. Datang itu orang, kamu ngapain di sini? Bawa balik lagi. Kalau enggak gue lempar nih rendangnya. Itu nggak laku Aisyah itu. Rasulullah diam aja. Cuma ngelatih diam aja gini. Hah? Kata Ummu Salamah, pembantunya kata bukan Ummu Salamah, kata si pembantu Ummu Salamah ini bingung. Gimana nih ceritanya ini? Gue pulang, diomelin sama ya kan? Gue kagak pulang, diomelin sama yang ini. Gimana coba? Bingung dia akhirnya. Diam aja, pulang cepetan sana. Balikin lagi, bawa rendangnya balik. Kalau enggak, marahin sama Aisyah kan. Didim aja karena bingung kan, gimana, gemeter tangannya gitu. Beneran Aisyah marah, dibanting itu. Wah, lempar. Habis itu kabur. Sini lari takut sama Aisyah. Enggak lah Aisyah itu. Nabi cuma diem. Bingung mau ngapain juga coba. Itu kalau kayak gitu udah Nabi itu keluar biasanya tuh, pergi ke masjid ya, diam aja di keran masjid, duduk sendirian. Habis gimana? Kalau kita kayak gitu kira-kira gimana tuh? Paling berantem sama istri. Nabi mah nggak pernah marahin istrinya, paling dia diam. Udah kalau nggak suka ini berkeluar dia, tinggalin. Nggak dia nggak diomelin, nggak digerutuin, nggak keluar tinggalin. Ya itu Umar datang, Abu Bakar datang ya. Ya tadi itu Umar cerita sama bininya gini-gini deh. Lah anak lu tuh begitu sama gua lagi pusing. Anaknya istri Nabi semua gitu. Makanya Umar sama Abu Bakar tuh mertuanya Nabi. Kalau Utsman besan, kalau Ali menantu. Ini semua satu keluarga juga itu.
Jadi kehidupan Nabi itu penuh dengan ya seperti kita manusia biasa ya, bukan yang gimana. Iya. Hah? Jam tidurnya Nabi begitu Isya selesai, beliau biasanya langsung nggak banyak kegiatan, tidur sore memang betul, tidur jam 9-an lah, itu udah tidur. Jadi biasanya Isya beliau pulang, bercengkrama dulu dengan keluarga, kemudian habis itu langsung tidur. Nah, kalau habis subuh, jadi beliau tuh mengunjungi istrinya itu 2 kali biasanya. Habis subuh sama ba'da subuh sama ba'da maghrib. Jadi rumah Rasulullah tuh jangan dikira kayak kita ya, rumah tuh ada dapurnya, ada apa, ada ruang tamu, kan macam-macam. Enggak, Nabi itu rumahnya cuma kamar-kamar isinya, yang semuanya ada 11. Karena 11 istrinya kan 11. Jadi kalau habis subuh nih, dia muter tuh ke masing-masing kamar, nanya apa kabar, ada masalah enggak, aman-aman aja. Ya, oke, udah ini aman, pindah ke kamar sebelahnya, nanya lagi. Gitu terus sampai berhenti di bagian giliran istri yang memang diinapi malam itu. Karena setiap malam tuh beda-beda. Nabi itu tidurnya nggak di satu tempat, beda-beda, digilir. Jadi kalau besok giliran siapa nih? Oh si Anu. Udah berarti terus muter, nanti berakhir di situ. Terus begitu. Nah kalau habis maghrib berakhir di Aisyah misalnya, radhiyallahu anha, ya udah beliau habis maghrib ya udah nggak pulang lagi. Habis maghrib, ya kan, kemudian Isya, habis itu udah selesai. Isya kan kamarnya Aisyah itu nempel dengan Masjid Nabawi, jadi begitu mau sholat tinggal keluar kamar, balik lagi ke situ, tidur di situ. Jadi beliau selalu menyempatkan diri untuk menyapa istri-istrinya setiap hari, sehari 2 kali, nanya takutnya ada masalah ini, ada masalah ini. Nah itu juga kadang bikin cemburu istri yang lain kalau kelamaan. Kok nggak datang sih? Kan udah kamar nomor 3 gitu. Ngapain sih di sono? Nggak taunya disuguhin susu kambing, madu, kesukaannya Nabi. Dulu kan sambil ngobrol, enak kan minum susu dulu. Gitu. Kok nggak datang? Kan ditungguin Nabi itu kapan? Nabi datang. Semua bukan cuma istri, sahabat juga begitu. Abu Bakar apalagi kalau setengah jam, sejam nggak ketemu Nabi itu kayak gelisah. Tuh Nabi lagi ngapain ya gitu. Selalu dicari. Bahkan sampai Abu Bakar itu sama Umar juga sama itu. Tahu kapan itu Nabi makan, biasanya jam berapa, apa yang dimakan, tahu. Jadi betul-betul menyamai. Sehingga waktu laparnya pun tahu, dan tahu kapan Nabi itu nggak punya makanan di rumahnya. Jadi pernah suatu ketika itu Nabi begitu kan, kalau di rumah nggak ada makanan, lapar siang-siang itu, jangan makan siang itu kan. Masa nyanyi sama istri-istrinya, ada makanan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Padahal lapar, padahal Nabi nggak niat puasa, keluar aja beliau ke Masjid Nabawi seperti biasa. Beliau tuh kalau misalnya ada apa-apa, pokoknya ada masalah ya ke masjid, ada lapar ke masjid, apa ya ke masjid, pasti nongkrong di masjid sendirian aja. Nggak tahu yang Abu Bakar, itu biasa itu Abu Bakar sama Umar nongol juga. Kemudian Umar nongol juga, diam bertiga atau diam. Umar biasanya selalu berani tuh memulai percakapan. Ya Rasulullah, lapar nih. Kata Nabi, iya, sama Umar gitu. Aneh juga lapar ini, gitu kan, belum makan. Terus gimana ya Rasulullah? Rasulullah tahu tuh. Ayo ke rumahnya Pak Anto, gitu kira-kira. Biasanya di sana masakannya enak-enak, banyak gitu. Misalnya gitu kan, jago masak tuh di sana gitu. Kalau biasanya dia itu kalau ada tamu datang pasti disuguhin makan. Gitu. Apalagi kalau yang datang Rasulullah gitu kan. Ya udah ayo, gitu. Datang bertiga. Assalamualaikum. Rasulullah datang.
Waduh, saya dapat kabar gembira. Apa ini? Katanya gitu. Tiba-tiba Rasulullah datang. Dia datang bertiga. Duduk, silakan. Masuk ke belakang. Pembantunya bilang, potongin kambing. Potongin kambing itu ke belakang. Ngobrol-ngobrol, atau datang lagi kambing. Jadi kemarin, lirik Abu Bakar. Makan. Begitu, kehidupan Nabi sehari-hari itu begitu. Jadi kalau mau makan ya gampang, tinggal datang ke siapa. Kira-kira di sini bisa gitu nggak ya? Makan deh, nggak punya apa. Datang ke rumah siapa ya gitu kan? Tapi yang pasti nongkrong dulu di masjid gitu. Nongkrong dulu di masjid. Emang masjid itu pusat semua problema, mengatasi masalah lapar, masalah nggak punya duit, masalah bini. Saya aja kenal masjid ini, akrab di sini gara-gara berantem di rumah. Malam-malam berantem di rumah. Sendirian di sini malam-malam tuh jam 9 sampai jam 10 malam itu udah gelap kan. Sendirian di dalam sini. Sama Iwan disamperin. Ngapain Pak? Katanya kita belum kenal sama saya waktu itu. Enggak apa-apa saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya karena nggak enak kan sendirian di dalam mungkin dicurigai nih orang ngapain gitu kan. Jangan-jangan mau maling apa gimana. Sama Iwan samperin Iwan teliti juga dia kalau ada orang mencurigakan gitu nggak dikenal datengin sama dia. Dan saya nggak enak kan, ya udah ngobrol gitu. Sama Iwan ngobrol berdua gini. Ya, enak juga nih masjid buat ngobrol. Nah, mulai sejak itulah saya ke masjid. Rutin ke sini dulu kan hampir nggak pernah ke sini. Itu awalnya gara-gara berantem sama bini. Emang sunahnya begitu kalau berantem sama bini jangan kemana-mana. Coba sekarang banyak kan berantem sama bini, rugem dia. Mana ya kan ada yang nongkrong di mana nggak jelas kan, ngopi di mana. Tapi tahu ini atau punya masalah datang ke masjid. Siapa tahu dapat ada yang nolong di sini, ada teman, ada dapat hikmah, dapat ini kan. Lagi banyak teman ya. Nah, banyak teman ya. Kalau banyak teman pulang, macam-macam. Pusat solusi ya di masjid, apapun juga itu nanti ada solusinya, mungkin ke masjid aja dulu gitu loh. Bahkan Rasulullah punya sahabat itu yang Badung, ada juga Badung sahabat Nabi itu. Pernah dengar ceritanya? Namanya Nuaiman. Itu sahabat Nabi itu yang paling Badung. Pernah suatu saat Nabi itu pas lagi jalan gitu kan ke pojok pasar, lihat Nuaiman lagi nyekek botol. Kelak, teler. Marah Nabi, kamu ini gimana sih? Aku kan udah perintahkan nggak boleh minum minuman keras, kamu malah ini. Ya Rasulullah, iya sih tapi ya gimana? Ini nggak tahan ini. Kita namanya orang mabuk, bagaimana? Sahabat panggil Nuaiman, bawa dihukum, cambuk sama Nabi. Langsung Nabi yang nyambuk. Coba hukumannya dalam Islam kan kalau misalnya mabuk-mabukan di depan umum ya hukumannya dicambuk. Ya dicambuk nggak masalah dia. Udah kapok, jangan lagi ya. Iya ya Nabi, kita masih teler ya. Berapa saat kemudian Nabi keliling, Nabi kan selalu keliling ya. Di Madinah ke pasar, lihat umatnya ada yang kesulitan apa enggak dan sebagainya gitu. Makanya kalau jadi pemimpin dulu kayak Pak RW itu kan keliling, lihat warganya jangan sampai ada yang kelaparan, ada yang sakit, ada yang apa, bantu. Ketemu lagi sama Nuaiman, mabok lagi dia, nyekek botol lagi, dipanggil lagi sama Nabi, dihukum lagi, tapi ya begitu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa sih orang seperti ini masih ditemenin aja, maksudnya masih di ini mau digebukin tuh sama sahabat lah, gebugin aja kita habisin, jangan Nabi. Seburuk-buruknya Nuaiman ini, walaupun dia suka mabok, katanya, dia mencintai aku dan Allah dan Rasulullah, gitu. Ya memang dihukum harus dihukum sesuai dengan syariat Islam. Banyak orang mabuk ya begitu ya sudah, jangan dilebih-lebihkan. Karena bagaimanapun di dalam hatinya dia mencintai aku dan Allah. Gitu. Ya udah ini para sahabat nggak berani. Jadi ada sahabat Nabi yang balelo, yang badung ada.
Jangan dikira sahabat Nabi ini ustadz semua, kagak. Bahkan sunnah Aiman ini orang yang paling sering ngerjain, iseng. Orang itu iseng bukan main, iseng. Orang sangat iseng. Jadi suatu saat di masjid lagi selalu bersih di masjid. Kalau kita kan lagi ngumpul di sini, tiba-tiba Aiman ada tukang mie ayam lewat itu kan. Mau ayam nggak? Mau ayam. Ya udah boleh deh. Orang lagi pada ngumpul biasa kan di sini kan. Nah, udah dia, bang ayam ya 10. Ya. Oke, bikin sama dia 10 ayam datang. Waktu udah makan, bang nanti nabinya mau orang ini ya. Dan juga sama Nabi. Nabi suruh bayar. Nabi, gue suruh bayar. Lu yang pesen, gue suruh bayar. Lu yang nawarin, habis itu kabur lah. Coba, itu orang iseng minta ampun, macam-macam kelakuannya itu. Selalu ngerjain. Pernah Nabi ada tamu datang, tamunya kan bawa unta bagus untanya. Ibaratnya kalau kita sekarang bawa kendaraan lah, Mercy gitu kan, atau BMW. Untanya udah keren, gede gitu, bagus, bawa barangnya banyak gitu. Diparkir lah di depan rumah Nabi kan, diikat di pohon unta. Di situ di halaman Nabi itu ada juga Umar, Hamzah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Datang juga Aiman. Wah, kacau nih, biang kerok datang. Kapan ngapain kamu kesini Aiman? Kata Aiman, itu ada unta keren amat tuh, gitu kan. Punya siapa ya? Itu punya tamunya Nabi, jangan macam-macam lu kata gitu. Enak tuh kayak sate kayak. Coba bayangin Aiman begitu. Jangan macem-macem lu, berani-beraninya itu kan punya nama. Emang lu berani gitu. Kata Umar tantangnya. Ya beranilah. Emang gua enggak berani apaan gitu. Beneran lu. Dipotong itu utara sunnah Aiman. Lalu, tapi jangan bilang Nabi ya. Jangan Umar. Udah enggak taunya namanya dia lari ke belakang motong itu unta. Begitu tamunya udah selesai kan, permisi keluar. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Ini unta gua kenapa? Nabi, astagfirullah, Nabi juga kaget. Ngelihat sama Hamzah sama Umar. Aiman, gitu. Waduh, Nabi godek. Ini bocah susah amat diaturnya, malu-maluin gue aja katanya. Ini tamu gue gitu kan. Bawa ontanya dipotong. Maksudnya Aiman. Ya udah, mau nggak mau gantiin Umar. Coba cariin duit ini, gantiin untanya sama kasih tambahan ongkos deh katanya gitu. Cari unta yang setara dengan ini. Cari sama Umar, tambahin ongkosnya itu. Karena Nabi harus gantiin gitu kan. Lakuin Aiman kayak gitu. Tapi tetap aja karena dia cinta kepada Nabi dan Allah, ya udah, Nabi ya udahlah. Lakukannya begitu. Jadi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus hari-hari ya penuh dengan lika-liku juga, penuh dengan canda, tawa, dan sebagainya. Tapi bukan cuma Aman Aiman, sama sahabat yang lain, sahabat yang dekatnya juga kayak sama Ali bin Abi Thalib, sahabat dan juga menantunya. Itu suka bercanda juga. Lagi-lagi nih di masjid kan habis kajian subuh kalau kita kan kumpul gitu. Padahal disuguhin kurma. Masing-masing makan kurma kan comot satu. Nah si Ali bin Abi Thalib ini kalau makan kurma, habis dia makan kurma selesai, itu bijinya ditaruhnya di depan, ditumpuk, disatuin sama biji kurma bekas makan Nabi. Taruh tumpuk situ. Kalau orang-orang kan naruh di depan bijinya kan naruh di depannya dia masing-masing kan. Ya, kelihatan ada bijinya numpuk gitu, makan berapa biji kurma. Kalau Sayyidina Ali nggak ada di depannya dia sama sekali, nggak ada biji kurma, karena setiap kali habis makan bijinya taruh depan Nabi, karena di samping Nabi waktu itu duduknya depan Nabi. Makan selesai makan, nggak nyangka ya kata Ali, tuh lihat biji kurma mana yang paling banyak. Makannya banyak ya dibanding yang lain. Gitu diledekin.
Ternyata Rasulullah makannya paling banyak ya dibanding yang lain aja cuma habis 5 biji, 7 biji, 21 gitu. Nabi digituin, padahal sahabat tahu kan, yang makan Ali taruhnya di situ. Sahabat dia masih senyum aja gitu. Nabi nggak mau kalah dong. Ya masih mending ya kan. Saya mah walau makan kurma yang dimakan dagingnya doang, bijinya nggak dimakan. Nah ada nih sebelah saya makan kurma biji-bijinya ya gitu. Kamu kan depannya dia nggak ada biji kurma, berarti dia makan kurma biji-bijinya kan gitu. Diledekin sama Nabi, dia aja alim ya, tahu kan nggak berani dia. Gitu. Jadi ya gitu kehidupannya. Pusat aktivitasnya tuh selalu di masjid. Apa-apa pokoknya masjid dulu, habis dari masjid baru ngapain. Termasuk kalau pagi, siapa yang sakit, kalau habis bertanya mimpi apa semalam, habis itu tanya lagi ada yang sakit gak? Ada yang sakit, siapa yang sakit yang hadir hari ini? Pak Heri itu nggak datang tumben misalnya gitu. Jadi kita tengokin, nah, gitu. Ada berapa hari dia sakitnya, tengokin lama-lama ke sono datang. Begitu sehingga terjadi keakraban di antara sama jamaah itu, merasa masjid ini adalah rumah kedua bagi semua orang yang datang. Mereka selalu betah berlama-lama di masjid, apalagi kalau ada Rasulullah ya. Pasti suasananya akan lebih lebih hidup, karena Nabi selalu memberikan wejangan, memberikan solusi dari seluruh masalah apapun itu yang ada. Kemudian di siang hari Rasulullah SAW melakukan bimbingan atau mendidik para sahabat. Jadi seharian penuh sampai dengan sore kerjaan Nabi apa? Ngajar para sahabat. Kenapa? Mempersiapkan supaya Islam ke depan ini bisa berkembang. Dan murid-muridnya Rasulullah nggak ada yang nggak jadi, semuanya jadi. Padahal beliau mengajar hanya dalam waktu 10 tahun, lama kan? 13 tahun di Mekah itu kan masih belum kondusif ya untuk ngajar secara serius. 10 tahun di Madinah itu adalah suasana yang sangat kondusif. Karena di Madinah itu aman dari gangguan, nggak ada pernah Nabi diganggu lagi sholat atau apa, nggak pernah. Di Mekah ya, di Madinah enggak, sehingga beliau bisa mengajar. Dan terciptalah sepeninggal beliau itu kumpulan para sahabat yang ahli di bidangnya masing-masing. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli strategi perang, ada yang ahli ekonomi, ada yang macam-macam. Sehingga Islam bisa berkembang. Bayangkan Nabi menguasai semua hal itu kan gitu. Betapa beliau ilmunya sangat luas. Bahkan sewaktu hijrah ke Madinah, yang pertama beliau dirikan tentu saja saat pertama adalah masjid sebagai pusat berkumpulnya umat Islam. Nah, yang kedua hal yang beliau dirikan adalah pasar. Jadi setelah masjid itu pasar. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Mutaffifin. Ya, apa istilahnya ayat-ayatnya surat Al-Mutaffifin itu mengenai kecurangan timbangan. Jadi waktu itu ada pasar di Madinah yang dikuasai oleh Bani Qainuqa, Yahudi. Itu pasar sangat besar di Madinah, dikuasai oleh orang Yahudi. Masalahnya adalah di pasar tersebut terjadi banyak kecurangan. Kalau nimbang dikurangin, ya. Kalau orang yang beli maunya ditambahin. Coba kita lihat sekarang ibu-ibu kalau beli jeruk, bang mau jeruk ya? Saya nyobain satu ya, oh gitu, begitu. Itu yang satu itu harusnya beli gitu, nyobain satu makan, yang itu terus ditimbangnya sekilo, yang ini nggak dihitung satu.
Atau kalau penjualnya ya ada juga yang curang macam. Kalau dia tahu ibu itu udah makan satu, begitu timbang sekilo, tapi begitu mau diplastikin dikurangin aku sama dia. Jadi macam-macam yang terjadi juga riba. Nah, karena kalau kita tahu di masyarakat kita juga ya, di pasar di depan tuh di lapangan tuh kan suka ada orang yang bawa buku ya keliling Bang Harian. Nah, itu terjadi dari zaman dulu, terjadi sampai sekarang seperti itu. Akhirnya Rasulullah membuat pasar tandingan. Ini namanya Pak tandingan itu dari dulu ya sebelah-sebelahan ya. Yang Indomaret sama Alfamart kan sebelahan. Kalau sudah ada Indomaret pasti depannya ada Alfamart. Kalau ada Bank BCA pasti ada Bank Mandiri di sampingnya ATM. Misalnya gitu. Memang begitu. Ini ada pasar Yahudi, ada pasar orang Islam, dibuka lah pasar. Nah di pasar tersebut nggak kayak kita zaman sekarang ya, kios-kios itu disewakan, kapling-kapling disewakan. Karena ini kios saya ukuran sekian, saya sekian, ada lokasi di sebelah sini, uang sewa sekian. Enggak, Nabi, kios-kiosnya gratis. Siapa yang datang duluan ya dia nempatin. Jadi setiap hari orangnya bisa beda-beda. Sehingga ya duluan, siapa yang datang duluan ya dia menempatkan dia, wah gua mau strategisnya posisinya deket pintu misalnya. Jadi harus datang paling pagi untuk nempatin itu. Dan besok bisa jadi bukan dia lagi yang di situ, udah ada orang lain nempatin. Kalau dia tetap di situ ya dia harus datangnya paling pagi terus, konsisten. Dan nggak ditarikin uang sewa. Karena memang bebas, kiosnya mau nempatin yang mana aja gitu, kayak lapangan kita lah gitu kan, ibaratnya gitu. Terserah lo mau di pojok mana gitu kan, nggak di kapling. Ya begitu. Terus yang kedua, tentu di situ di kios tersebut tidak terjadi yang namanya pengurangan timbangan. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada para pedagang untuk menambah dikit. Tadi beli jeruk sekilo ya bonus lah, tambahin kan setengah, dibelah tengah nih baru ngerasain gitu loh. Itu sebagai sedekahnya. Bagi pembeli juga ya kalau ada kalau ada kembalian ya nggak usah diambil lah 1.000 2.000 doang, kasih sebagai sedekah juga. Kalau kita kan kadang-kadang kembalian 1.000 aja ditungguin sampai pedagangnya tuh harus keliling-keliling nyari tukaran dulu kan, kasihan juga gitu. Jadi diajarkan dari sisi penjualnya, dia yang ngasih lah tester atau apa gitu, atau kasih lebihan apa. Sementara dari si pembeli kalau ada kembalian yang ya nggak seberapa gitu, udah nggak usah kembalian bang, apa. Jadi dari dua kelompok ini diajarkan untuk sama-sama berbagi, sama-sama bersedekah. Akhirnya karena hal seperti itu, pasar yang tadinya sepi awalnya karena memang pasar baru, orang-orang otomatis pada pindah semua ke situ jadi belinya. Enakan di sono, dilebihin. Apalagi ibu-ibu tahu sendiri kan, beda gope aja dicari. Wah, sono beda gope, mendingan ke sono. Gitu. Jadi dalam 2 tahun itu pasar Koino ke orang itu bangkrut, belum tikar, tutup. Kenapa? Ya karena itu tadi di sini mah dilebihin dan jujur, nggak ada riba, nggak ada tipu menipu. Kenapa? Dikontrol oleh Nabi. Nabi itu selalu keliling di pasar ngontrol. Pernah waktu suatu saat ada orang jual gandum, Nabi cek masukin tangannya ke dalam gandum, basah di bawahnya. Kemarahin sama Nabi. Kenapa kamu jual gandum di atasnya kering di bawahnya basah? Diem aja dia. Kalau kamu tidak jujur dalam jualan, maka kamu bukan golongan dari umatku. Tuh, ada nggak berani kan dia. Jadi semua orang nggak berani. Karena selalu dikontrol oleh Nabi, selalu dicek. Kalau zaman sekarang kan sapi itu ada sapi gelonggong gitu. Nabi kenapa biar berat itu? Udah menyiksa sapi gitu kan, digelonggong. Udah itu bohong jualnya, timbangannya sekian, coba aja ditimbang, padahal beratnya berat kena air. Kalau menjelang Idul Adha kan begitu tuh.
banyak tuh istilah sapi gelonggong. Ya mirip-mirip seperti itu. Jadi kecurangan di dalam transaksi jual beli itu Islam. Cuman kalau ngelihat cuan gak cuan, nah. Dan ini dicontoh oleh para sahabat bahkan sampai dengan ke masa tabi'in. Di masa nama Imam Abu Hanifah, salah satu imam madhab terbesar dalam Islam, itu orang yang kaya raya. Salah satu imam yang kaya raya itu Imam Abu Hanifah. Beliau itu pengusaha minyak goreng, minyak zaitun, pengusaha produksi minyak zaitunnya luar biasa itu. Suatu saat minyak zaitunnya gudangnya itu isinya minyak tuh di dandang yang besar lah istilahnya, yang siap untuk didistribusikan minyak itu. Kejatuhan tikus dan mati di dalam minyak itu. Islam hukumnya gimana? Najis kan? Karena jatuh ke dalam sebuah cairan. Kalau jatuhnya ke dalam mentega, bukan cairan gitu kan, mentega misalnya, ya tinggal dibuang aja isi mentega yang kena itu, habis itu udah gak ada masalah sisanya. Tapi kalau ke minyak nyemplung kan nyebar, itu jadi najis. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Itu minyak dibuang semua. Ini nggak boleh dijual, yang ini buang semua. Kenapa? Karena udah kejatuhan najis. Coba kalau kita yang jualan, tikus, ambil aja tikus sama buang, diem aja, udah jual minyaknya. Tuh. Kenapa? Rugi dong nanti. Nah, Imam Abu Hanifah enggak begitu, makanya hidupnya berkah, hartanya banyak tapi berkah. Mana banyak orang yang hartanya banyak tapi nggak berkah. Begitupun para sahabat yang lain, para sahabat juga begitu. Ada yang jualan kain. Ini kain, nanti dia bos kain lah, kain nanti kirimkan ya ke rumah si Anu, dia udah pesan. Tapi tolong kasih tahu, ini kainnya yang cacat yang ini. Itu sebabnya kenapa kita harganya kata kasih diskon. Karena ini ada yang cacat ini. Tahu ya, jangan lupa. Oh iya, angkatlah kainnya langsung dibawa. Bawa dia bawa duit pulang, tanya lagi sama sahabat, gimana? Kamu sampein nggak yang cacat-cacatnya? Astagfirullah, lupa nggak disampein yang cacat-cacatnya. Nah, itu saking takutnya sahabat Nabi, wah kamu ini nggak amanah. Ini ada lupa gimana? Ya udah, mana duitnya? Berapa modalnya? Modalnya ambil, untungnya sedekahkan sama orang. Kenapa? Saking dia itu khawatir ini syubhat. Kan kalau kita jual beli harus transparan, disampaikan ini ada cacatnya begini. Harus sampaikan. Jangan sampai si pembeli ini merasa bahwa ini semua barangnya bagus, nggak ada cacat, nggak tahu ada cacat, nanti kecewa dia kan. Wah ternyata tukang bohong si Anu. Nggak bilang ada cacatnya, ini nggak amanah nih. Kalau cacatnya mesti bilang deh kayak gitu kan. Karena dia merasa seperti itu, akhirnya orangnya juga yang beli udah nggak tahu kemana gitu, udah nggak ketemu lagi, ya sudah, dia nggak mau ambil, nggak mau makan tuh keuntungannya. Jadi modalnya diambil sama dia, keuntungannya udah bagikan ke fakir miskin, sedekahkan. Karena itu bang syubhat, sampai segitunya detail para sahabat dan para tabiin kita, para imam kita, sangat hati-hati terhadap harta yang dimakan. Jangan sampai itu adalah harta haram atau syubhat yang termakan. Kenapa? Akan menutup hati. Balik lagi. Memang risiko secara bisnis mah nggak ada. Untung-untung aja ya. Wah, nalar untung udah nggak ada masalah. Tapi risiko secara hati, batin itu akan tertutup. Jadi doa-doanya sulit dikabulkan. Zikirnya tidak lagi terasa meresap ke dalam hati, nikmat. Ibadahnya tidak lagi terasa nikmat. Efeknya di situ. Sehingga mereka, para sahabat dan para tabi'in sangat menghindari hal-hal yang seperti itu, walaupun tidak disengaja. Kalau nggak sengaja kayak tadi itu,
waduh lupa, oh ya udah nggak mau makan, bagiin sudah kok kan orang-orang itu sampai segitunya detail. Nabi mendidik dan mengajarkan para sahabat sampai segitunya dan jadi semua. Sehingga begitu Rasulullah wafat, semua sahabat udah berdakwah masing-masing menyebar seluruh dunia dengan ilmu yang dibawanya masing-masing, dengan spesialisasinya masing-masing. Islam berkembang. Kira-kira seperti itu. Penghasilan Nabi dari mana? Penghasilan Nabi dari mana? Orang kan juga nggak berdan gitu. Ya, penghasilan Nabi ya dikasih sama nggak perlu penghasilan Nabi mah. Kalau nggak dapat kasih hadiah, ya, kayak sekarang lah kiai-kiai gitu, kayak Gus Baha gampangnya lah, atau Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Ali Hidayat, penghasilan dari mana? Sama kayak gitu dari mana coba. Ya kalau ada yang ngasih ya dikasih terima, kalau nggak ada yang ngasih ya udah gitu. Masa Nabi begitu, tegas dari awal. Ustadz itu kan tegas dakwah, Ali Hidayat, Abdul Somad, Gus Baha, mana mereka kerja jualan kagak? Dia tajrid ya. Makamnya tajrid, apalagi Nabi kan. Nabi kalaupun ke pasar dia cuma ngontrol doang, nggak mungkin Nabi jualan gitu. Dulu waktu sebelum jadi Nabi ya, beliau seorang pedagang hebat. Tapi setelah jadi Nabi ya nggak mungkin lah dagang. Makanya nanti kalau lapar nggak ada makanan ya udah ke masjid nongkrong. Lapar kan ada makanan, nggak ada. Gimana nggak ada makanan? Nasi nggak ada, apa nggak ada, roti nggak ada, istilahnya nggak ada, sayur nggak ada. Ya paling minum air putih, terus itu udah ke masjid lapar kruyuk perutnya. Itu, ya begitu sehari-hari Nabi. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Zul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Jadi tadi kehidupan Rasulullah sehari-hari dan juga para sahabat ya, kan diceritakan kita soal Abu Bakar, Bakar Umar yang istrinya istilahnya apa? Ngomong dulu gitu kan. Masalah pernah Umar bin Khattab itu disuruh Rasulullah ke rumahnya sahabat siapa gitu kan? Karena dia keluhannya istrinya selalu nggak ngomel itu, Rasulullah bilang kamu coba ke rumah salah satu sahabatnya gitu. Nah, jadi Umar aja ke sana, begitu sampai depan rumah sahabat tadi, kedengaran suara istri yang sahabat tadi ngomel-ngomel. Wah ini lebih bahaya kayaknya juga. Bukan, kebalik, gitu kebalik. Begitu. Itu satu. Yang kedua masalah kecurangan dalam perniagaan ya, timbangan. Nah ini kan kadang-kadang kita terjadinya itu di pasar-pasar tradisional ya kan, atau yang kondisi timbangan itu memang barang yang akan lebih ditimbang dulu gitu kan. Jadi kalau dipikir kadang-kadang kondisi market, supermarket kecil-kecil yang sekarang banyak itu ya, yang di kiri kanan jalan kan, si biru dan si merah ini, kadang-kadang kok lebih apa ya? Kita pikir lebih menjalankan ini gitu, menjalankan ketertiban lah ya, soal timbangan. Karena di situ tidak akan pernah terjadi pembeli itu nambah-nambahin lah atau apa harganya di apa spesialkan, karena sudah terpatok ini sekian, harganya sekian, jadi udah pas gitu. Di satu timbangan baik barang yang ditimbang atau dibungkus, udah nggak bisa ditambah-tambahin, mau ditambahin dikit tambah harga gitu kan. Nah gitu, seperti di TikTok gitu kan. Jadi per gram aja kita tambah ya tambah harga gitu. Sementara kalau di pasar kan kondisi namanya ibu-ibu ya kan, ibu-ibu itu di jeruk, di bawang, ya, cabai gitu. Dan timbang, bang tambahin ya 2 biji gitu. Padahal keriduan si pedagang tadi belum tentu gitu kan. Ya, namanya betul, biji ya. hati. Barang yang kita tambahin sebiji 2 biji bawang atau sebiji 2 biji cabai belum tentu ya si pedagang sih nggak bisa ini. Tambah ya bang 2 lagi cabainya 3 lagi. Mungkin dia nggak bisa. Enggak boleh nggak bisa gitu. Udah beda, hati kita nggak tahu kan apakah dia ridho dengan yang dibeli tadi ya, ini bisa jadi barang yang nggak benar dibawa ke rumah gitu. Itu tambahan mungkin pertanyaan nggak ya? Baik, terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisah yang tadi yang pertama tuh Umar waktu jadi khalifah itu. Justru ada sahabat yang lain punya masalah pengen mengadukan ke Khalifah Umar. Dan mengadukan masalah ke Umar. Gak taunya pas datang ke rumah Umar, baru di depan rumahnya dia dengar Umar lagi diomel-omelin sama bininya. Kan memang dari tadi bininya itu galak gitu kan. Sampai-sampai Umar tuh ngadu ke Nabi tadi kan, memang bininya galak. Tapi Umar diem aja, gak pernah dia nyaut, gak pernah kebalik marah gitu, gak pernah dia kalau diomelin dia diem aja. Nah, akhirnya suatu saat si sahabat itu cerita sama Umar, ya Amir Mukminin, kemarin saya ke rumah antum, tadinya mau ngadu ini nggak taunya antum lagi diomelin juga sama bini, jadi saya nggak berani gitu kan. Kita punya masalah yang sama, tapi kok kamu diem aja sih? Kamu kan terkenal paling galak sama orang kan, kalau apa marah, waktu marah main tabok aja gitu Umar kan, sahabat pada takut sama Umar. Tapi kamu kok dimarahin sama bini diem aja gitu? Saya nggak ngeliat kamu bentak-bentak marah-marah, enggak tuh diem aja. Kok bisa ya Amirul Mukminin kayak gitu. Saya kalau dimarahin istri saya ingat apa? Dia itulah yang melahirkan anak saya. Dialah yang didik anak saya. Kalau nggak ada dia, siapa yang mendidik anak saya? Yang ngajarin sholat, yang ngajarin akhlak. Siapa yang nyiapin pakaian dia sekolah? Siapa yang nyiapin sarapan, nyiapin makan anak-anak saya? Jadi yang diingat anaknya. Anak saya sudah bisa hebat, sudah pintar, sudah soleh. Kalau bukan karena bini saya, karena siapa? Kan saya kan sibuk di luar, jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Gak sempat ngurusin anak. Jadi kalau kita diomelin bini ya diam aja lah ya. Jawabannya itu, diam aja, ingat anak gua nih, yang satu udah sukses, yang satu udah ini, gitu kan. Yang satu udah jadi dokter, yang satu jadi ini. Udah sukses, kenapa? Itu berkat bini, bukan berkat kita. Kalau kita ngedidik anak berapa lama sih di rumah? Sebentar. Gitu. Jadi kalau udah milih bini, udah dia ingat apa anak kita lihat udah anak jadi anak yang nggak apa-apa, ada biasa. Gitu. Katanya betul ya, doa istri itu 3 kali daripada doa suami. Nah itu. Nanti kita bahas itu belum. Tapi kalau di Arab itu umumnya mereka kalau jualan kurma ya, kalau nimbang gitu, diambil satu tambah gitu. Mereka gitu, ini kebiasaan melebihkan. Ya, kalau orangnya ahli sedekah begitu. Ya, kalau orangnya ahli sedekah memang dianjurkan itu dilebihin dikit. Dan nggak akan rugi emang rugi, harus nanti rugi dong. Ya, itulah sedekah kamu. Kalau kamu ngitungnya dunia aja ya rugi. Tapi kamu ngitungin akhirat, orang yang kamu beli itu senang, nanti jadi pelanggan kan datang terus. Terbukti kan 2 tahun bangkrut itu ke pasar Madi orang Yahudi. Kenoko, karena caranya begitu. Tapi kita juga sebagai orang, kalau kita lihat penjualnya baik, sekarang lebihin, kita juga sebagai pembeli ya mawas diri juga. Ya kembalian 1.000-2.000 misalnya, udahlah nggak usah kembali nggak apa-apa, emang nggak ada gitu. Jangan jadi satu sisi doang gitu kan. Sementara kita langganan di situ enak nih kalau ini dilebihin, tapi giliran kembalian kita nggak pernah kasih juga gitu. Kan saling interaksi dua arah. Kira-kira seperti itu, itulah indahnya. Negara Pak, saya pulang beli buku sekilo dipanggil 800 gram. Loh kan? Kalau di tengah jalan makan tuh. Jadi kalau kadang di kilenya itu begitu sampai rumah ada yang jelek. Itu ada plastik lain, ada tuh di YouTube itu. Kita nimbang yang ini nih, dia begitu mau ngambil kembalian cepet banget tangannya set, plastik yang udah disiapkan sama dia tuh tuker. Kita kan nggak tahu gitu. Sulap. Itulah. Itu loh kontrol sama Nabi keliling, memang harus ada yang kontrol ke pasar-pasar itu. Kita kan nggak ada sekarang. Iya, harus ada yang kontrol. Kalau nggak ada yang kontrol ya begitu. Mesti kontrol. Karena masyarakat kita yang, ya namanya juga masyarakat kan, ya cenderung maunya cuan gede gitu. Padahal nggak seberapa sih, cuannya berapa sih paling gitu. Nggak gede-gede amat, yang ada dosanya gede. Gitu. Baik, begitu aja. Pada masa waktu syuruk, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri.
dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.